Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi anak-anakku semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Andi Najma, alamat BTN So Asri, Blok E1 nomor 5, Kelurahan Lapak D. Nomor HP atau WA Ibu adalah 081 342 528218. Dan untuk materi nanti Ibu akan kirim lewat YouTube. Dalam sistem pembelajaran mata pelajaran prakarya, kita menggunakan 5 sistem pembelajaran. Yang pertama adalah melalui WA, WhatsApp, atau WA grup kelas masing-masing, di mana berisi tentang absen, kemudian kuis, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Semuanya Ibu akan kirim linknya melalui WA grup kelas masing-masing. Kemudian untuk materinya akan Ibu kirim dalam bentuk video pembelajaran atau YouTube, voice note, dan dokumen. Kemudian yang ketiga adalah sistem Zoom atau Google Meet. Dalam hal ini, dalam satu semester ini kita akan menggunakan Zoom nanti atau Google Meet. Yang keempat adalah kita menggunakan sistem Google Form atau Quizzes. Artinya dalam kuisnya, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester Ibu akan menggunakan Google Form atau Quizzes. Yang kelima adalah tugas praktek. Dalam setiap materi, Ibu akan memberikan praktek dan kalian harus mengirim gambar atau video melalui WA pribadi Ibu. Sistem penilaian untuk mata pelajaran prakarya terdiri dari 2. Yang pertama adalah keaktifan. Keaktifan di sini artinya kalian mengirim tugas tepat waktu. Yang pertama keaktifannya adalah membuat rangkuman materi. Yang kedua adalah tes online atau melalui Google Form via WA atau WhatsApp. Kemudian aktivitas bertanya atau menjawab dalam kegiatan Zoom atau Google Meet. Kemudian yang keempat adalah mengirim tugas prakteknya. Sistem yang kedua adalah jenis tes. Jenis tes yang kita gunakan yang pertama utama, artinya kuis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah remedi, kuis yang dilakukan setelah memperoleh nilai di bawah nilai KKM. Lanjut, tes atau kuis yang digunakan untuk pelajaran prakarya. Yang pertama, tes yang diberikan pada akhir materi setelah menyimak video pembelajaran. Kemudian waktu pengerjaannya adalah batasnya sampai pukul 17.00 atau 5 sore dan bisa lewat dari 17 dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Ibu jika anak-anakku kotanya habis atau kotanya baru bisa digunakan pada waktu malam hari. Yang ketiga adalah poin maksimalnya adalah 100, batas lulusnya adalah 67 atau nilai KKM-nya. Yang keempat adalah bagi yang tidak lulus diberi kesempatan memperbaiki nilainya. Lanjut, apa yang Anda persiapkan ketika tes online? Yang pertama adalah kalian harus menulis nama kelas Anda, kemudian token yang diberikan. Silahkan lihat di bagian judul soal nanti. Kemudian penilaian yang kita gunakan untuk pelajaran prakarya. Yang pertama adalah penilaian sikap, artinya sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan di sini akan Ibu nilai tugas-tugas, kemudian nilai penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian keterampilan, Ibu akan menilai dari segi penugasan prakteknya atau video praktek. Untuk mata pelajaran prakarya, ada 6 materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Yang pertama adalah kerajinan serat. Yang kedua adalah kerajinan tekstil. Yang ketiga adalah teknologi konstruksi miniatur rumah.
Yang keempat adalah budidaya tanaman sayur. Yang kelima adalah pengelolaan bahan pangan buah segar. Dan yang terakhir adalah pengelolaan bahan pangan hasil samping. Kemudian sumber belajar yang kalian bisa lihat adalah melalui YouTube yang Ibu akan berikan nanti. Jadi kalian bisa melihat video pembelajarannya melalui YouTube. Kemudian bisa juga didukung oleh buku paket yang telah diberikan. Bukunya seperti ini. Gambarnya seperti ini, buku paket untuk kelas 7 prakarya semester ganjil atau 1. Sekarang kita masuk ke materi pertama untuk prakarya adalah kerajinan serat. Ini adalah kalian perhatikan, ini adalah salah satu peta konsep untuk materi kerajinan serat. Dalam materi kerajinan serat terdiri dari 5 materi. Yang pertama adalah pengertian dari serat, yang kedua adalah jenis dan karakteristik dari serat, kemudian pengolahan bahan serat, dan yang keempat adalah teknik dasar kerajinan bahan serat, dan yang terakhir adalah proses produksi. Dalam jenis dan karakteristik serat di sini terdiri dari beberapa jenis. Ada 8 jenis. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan. Yang kedua adalah serat dari biji. Dan yang ketiga adalah serat dari batang. Yang keempat adalah serat dari daun. Dan yang kelima adalah serat dari buah. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan serat hewan, kemudian serat dari bulu hewan, dan serat dari hewan serangga. Itu ada 8 jenis dan karakteristik dari serat. Lanjut, dalam proses produksi terdiri dari beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah dari serat tumbuhan dan dari serat hewan. Dalam pengolahan produksi, kita harus mematuhi yang namanya K3. Artinya, keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan. Ini adalah prinsip dalam proses produksi kerajinan serat. Dalam proses produksi kerajinan serat, kalian harus memperhatikan bahan kerajinan, kemudian alat produksi kerajinan serat. Yang ketiga adalah prinsip rancangan produk kerajinan bahan serat. Yang keempat adalah kemasan produk kerajinan bahan serat. Dan yang terakhir adalah contoh proyek kerajinan bahan serat. Baiklah anak-anakku, itulah materi kita hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk masuk ke kuis yang melalui Google Form. Dalam materi ini, dalam kuis ini, kita akan melakukan uji coba bagaimana anak-anakku menggunakan link ini, mengaplikasikannya. Sekarang kalian perhatikan. Silahkan buka link kuis uji coba yang Ibu kirimkan lewat WA grup Anda. Caranya, klik link teks yang berwarna biru. Jadi kalian klik ini adalah link teksnya atau link kuisnya yang berwarna biru. Kalian klik. Setelah kalian klik, akan muncul seperti ini. Akan muncul perintah seperti ini, muncul. Silahkan ketik tokennya. Jadi kalian diperintahkan untuk mengetik tokennya. Cara memperoleh token, kalian lihat di bagian atas dari judul kuis. Kalian cari yang tertulis token. Token ini kalian lihat tokennya di sini untuk uji coba kita hari ini adalah pagar utama. Jadi kalian ketik di sini seperti yang tertulis di bagian atas judul atau tokennya. Setelah kalian mengetik tokennya, kita klik berikutnya. Klik berikutnya, ini ada tertulis berikutnya, kalian klik. Setelah kalian klik berikutnya, akan muncul hasil seperti ini.
Kalian diperintahkan untuk mengetik nama Anda. Jadi kalian ketik nama kalian di sini. Kalian ketik. Kemudian kalian memilih rombel atau ruang belajar kalian. Kalian di kelas berapa? Kalau kalian di kelas 73, kalian klik yang bundar ini. Kemudian kelas 73, kemudian lihat lagi kondisi kesehatan Anda. Jika anak-anakku kondisi kesehatannya apakah hadir atau sakit. Kalau hadir, kalian klik di sini, yang bundarnya di sini adalah hadir. Kemudian alamat saat ini. Jadi di sini alamat saat ini, apakah Anda di Parepare atau di luar Parepare. Kalau Anda di dalam Parepare, kalian klik ini yang bundar Parepare. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi kalian menulis di sini, mengetik di sini nomor HP kalian. Setelah identitas kalian selesai, kalian lihat, perhatikan apakah identitasnya sudah selesai semua. Kemudian kalian kalian klik lagi adalah berikutnya. Lanjut, setelah kalian klik berikutnya, akan muncul selanjutnya tampilan soalnya. Kalian kerjakan soalnya, memperhatikan materi atau YouTube yang Ibu berikan. Kalian kerjakan, kalian catat sebelumnya supaya memudahkan dalam menyelesaikan kuisnya. Setelah mencatat, silahkan kerjakan kuisnya. Sekarang kalian mengerjakan. Setelah jadi kalian harus memilih di sini, memilih jawaban. Setelah kalian memilih, jadi klik yang mana jawaban yang tepat. Setelah menjawab jawaban yang tepat semua, kalian kirim. Setelah kirim akan tampil terakhirnya adalah lihat skor. Jadi kalian bisa lihat skor kalian berapa. Sekarang muncul di bagian terakhir. Setelah kalian klik lihat skor, akan muncul seperti ini. Setelah muncul, kalian bisa lihat nilainya. Kalau nilainya di bawah 67, kalian lakukan remedi. Seperti yang pertama tadi, klik linknya, kemudian lanjut. Kemudian kalau nilainya di atas 67, ya cukup sampai di situ untuk kuis hari ini. Demikianlah penjelasan saya hari ini untuk mata pelajaran prakarya. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.